Ikut lah. Iya, jalan. Gini duduk, Niko. Niko kawan-kawan. Jadi harapan ambo iko anak-anak kau kini lebih dominan memahami silek kau sebatas teknik saja. Jadi kau dapat ada tambahan dari aku step baan dalam katiku tu. Ya padahal biasanya kalau mau menerjemahkan tu dalam bahasa supaya diterangkau dan anak-anak kau. Nah, nanti go tu harus cerdas akal, harus cerdas emosi, harus cerdas spiritualnya, mentalnya. Nah, itu melangkah tiga. Jadi nak santiang melangkah di sasaran harus santiang lo langkah di dalam hati dulu. Apa kira-kira ada so. Iya. Kun fidaya ayuhal muda. Adalah orang berilmu dan beramal untuk bangsa, untuk kaum, kelompok dan pribadi pokoknya kaum bahkan negara tetap diperjuangkan dalam hati. Jadi kun itu jaya ayuhal muda, berilmulah dan berusahalah untuk diri, kampung, negeri dan negaramu. Itu artinya. Iya. Yang ikut dapat jawab. Masya Allah. Untuk memperkokoh niat di dalam diri tadi ke yang harus dilakukan? Amantu billah, iman kepada Allah. Itu pokok. Amantu. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. La nufarriqu baina ahadin dan berpecah belah. Bersatu kokoh, berpecah menjadi sengsara. Kemudian di dalam metode pendidikan surau itu antara hubungan sasaran yo kajian di tes surau secara dahulu yo hubungannya tuh. Wa badagi bima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tolong terjemahkan. Seiring antara dunia aja akhirat ya kau. Alhamdulillah. Wa badagi bima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu dikonakan itu. Iya. Ya sampai peresapan antara sasaran dan surau seolah-olah ini terpisah. Ya. Sehingga pendeka-pendeka yang lahir di sebelum kemerdekaan itu agak sulit mencari ini itu. Ini namanya pendeka deka saja. Iya. Sehingga nambah sebok lama di uang. Iya. Uang. Uang. Kalau tidak ada uang, abang melayang. Iya. Jadi sebagai generasi muda, apa yang harus kami lakukan ini? Dan buat lagi bima atau daral akhirat. Kenal kampung akhirat. Kampung akhirat untuk pribadi. Nafsi. Perjuangkanlah diri, tapi jangan ingat kepada perpisahan. Wasagi bima atakallah daral akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kampung dalaman. Langkah yang harus kita lakukan untuk bisa mengenal diri do. Aman billah, iman kepada Allah. Kelebihan daripada itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tekanan untuk diri, mengajar diri, dan kembali ke seluruhnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akal, ilmu, amal akan kembali kepada Allah. Untuk nafsi, untuk diri masing-masing, perjuangkanlah diri kepada Allah. Ya. Itu sudah Pak. Terima kasih banyak. Jadi adik-adik abo atau anak-anak abo, salah satu metode pendidikan cara orang nggak lama model itu menantang akal untuk berpikir dan memahami apa dari setiap penjelasan. Jadi kalau awak kini kan lebih dominan tiba di pisang tinggal melulu saja. Kita bakal lebih punya lah, kita bakal bang dah. Sehingga lahirlah generasi rapuh, generasi yang lemah. Kita kena paneh ada tapi damam. Sampai kita kena hujan tapi kuro. Ya. Tapi dulu bahasa-bahasa yang dikembangkan di surau itu lebih dominan menantang akal untuk berpikir makasih. Jadi kok perlu rajin membaca, perlu rajin bertanya. Mbak Petuah mengajarkan kok nak tahu rajin bertanya, nak pandai rajin belajar, nak arif gue menyimak. Kearifan gue yang harus kita jangkau. Mangkok metode pendidikan kita di surau orang-orang itu masuk beliau lebih dominan mengkaji kearifan tuh, menyimak setiap uraian-uraian yang disampaikan oleh guru-guru yang membimbing di surau. Iya betul. Iya. Betul. Iya. Seketik tentang padri itu. Berarti aku cukup terlibat secara apa masuk antara umur aku jawab apa yang kau Betul terlibat. ya. Kok akibat apa? Lontongan apa? Seperimpil lah. Oh seperimpil lah. Awak dipanggil divisi kau seliti. Ya. Oleh kerana banyak go perkataan. Awak nak selesai di penjajah tu. Ya. Aku belotong dia mesti dia. Ya. Sehingga memang meminjam dari bonda lah tu lah gitu. Ya. Sangat penderitaan mudah. Pasal benda dari bonda di seliki. Ya. Di dalam perjalanan Pak Safruddin Prawira Negara sampai ke Kota Tinggi go, ada yang berkesan kejadian di sekitar itu. Sembilan suhada. Oh, mungkin jembatan itu itu. 9 9 suhada yang di pengkajabatan itu. Ya. Sebenarnya sana. Awak ketika itu ke Paibul lah. Iya. Tapi dalam di bawahnya dalam jatuh ke katedra. Iya. Dalam jarah. Iya. Anak jadi Paibul. Semua ketika entah 8 bulan dah 20 ketika. Jadi pemutusan jembatan itu menghentikan pergerakan Belanda ke Tidak. Tidak kok. Penuh Pak Safruddin pada itu lah mungkin. Jadi Belanda kan mencari Pak Safruddin. Iya. Jadi terhalang semua. Malah di Bandung ya. Iya. Menghalang Terhalang. Menghalang Belanda untuk masuk. Enggak saudara. Oh, 9 Meninggal Belanda Surau. Meninggal Belanda serang. Untuk membangun Belanda itu ada tarik lah. Iya. Orang mah beliau Tarik. Ya. Dan siko. kok ya. Tarik. Jadi banyak perjalanan sejarah itu yang perlu kita bangkit, yang perlu kita pelajari untuk membakar semangat juang di dalam diri kita. Bukan sekadar semangat juang dalam arti melawan penjajah, tapi kalau ajaran yang disampaikan beliau tadi, bagaimana awak melawan penjajahan yang ada di dalam diri awak. Kata Rasulullah, musuhmu yang terberat adalah dirimu. Jadi untuk menjadi seorang pendekar itu yang harus dikalahkan dulu. Apabila masih besar ego di dalam diri awak tak akan pernah bisa memahami hakikat silek. Awak tak akan pernah bisa menjadi seorang pendekar yang sejati. Jadi kalau ingin mana-mana ingin menjadi pendekar dalam arti yang lebih luas,
siap bersaing di dalam berbagai percaturan kehidupan dunia kok, maka yang harus nampak kamu dikalahkan adalah diri awak sendiri. Keegoan, kesombongan, keangkuhan, Nafsu. dan nafsu intinya. Nah, itu yang akan menghancurkan masa depan awak, itu yang akan menghancurkan diri awak. Yo, betul. Iya. Anak-anak kini tu pas aku kubak aku jadi-jadi yang kedua. Dalam nafsu nak tinggi. Iya. Ada. Iya. Ada alat untuk dapat uang, Iya. emas. Pula itu ini lah. Sebatasnya. Jam awal itu itulah kalau untuk bahwa ada yang Jadi intinya beliau sampaikan terakhir kok, bagaimana awak menemukan kemerdekaan diri dan sebenarnya, baik kemerdekaan secara bangsa, baik kemerdekaan secara daerah, dan paling utama ditentukan oleh kemerdekaan diri. Jadi ada kebebasan awak memilih dalam arti kata dalam rel kebenaran. Jangan hanya jadi pecundang itu kecil komandan awak, kalau kecewa walaupun salah diikuti ya. Nah, untuk menemukan hakikat diri dan sebenarnya, maka temukanlah kebenaran yang hakiki di dalam diri. Nah, itu jalannya tidak lain hanya dengan masuk ke surau. Iya. Mengkaji diri, langkah-langkah silik di Kemango Bapak Kecil beliau tadi mengembangkan langkah tiga. Langkah tiga itu tidak sekedar melangkah di sasaran. Langkah tiga itu bentuk aplikasi dari pengkajian di surau. Mengana diri kita nanti bagi dan tiga ruang, ada ruang runggo kepala, runggo dado, runggo parwi. Satu di dalam tubuh. Sampai itu di kepala sampai kecerdasan akal manusia sebagai hakikat manusia dan sejati. Maka akal itu harus dikontrol. Kemudian runggo dado. Kalau secara adat dikenal dengan istilah luar agam, runggo di tengah. Harus kue agama ya. Ya ketemu kue imannya begitu penjelasan beliau tadi. Dan terakhir runggo yang paling bawah parwi 250 ya. Harus kue secara kehidupan dunia dan akhirat. Emosinya harus terkontrol. Nah, itu dulu yang akan dilatih langkahnya di dalam di sasaran. Sehingga itu dikenal dengan istilah baraja melangkah. Bukan baraja melangkah dalam arti orang ini, tapi melangkah untuk menggapai tujuan akhir dari kehidupan. Tujuan kira-kira kita hidup di dunia kau? Ya kiranya. Memperbanyak pahala. Yang lain? Mendekatkan diri. Mendekatkan diri. Itu bagian-bagian jawaban dari secara dunia. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna illa insa illa liya'budun, tidak dijadikan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesenangan hidup, maka kunci yang paling diutamakan adalah keimanan. Banyak narato gitu bahwa kecil liau, kalau banyak narato gitu, hanya membuat sengsara itu banyak terjadi. Biti banyak kalau tak umum, makan tak amak lah. Mangkok perlu iman. Temukanlah iman kau dulu nak sempurna langkah kita di sasaran. Yo itu go. Tak kemari yang lain. Lalu pariku Benar. Jadi Ambo sejak tahun 2005 melihat kondisi generasi yang agak besar. Jadi sejak itu mencoba memperjuangkan sesuai kemampuan beliau. Walaupun masih SD dan ini banyak merasakan mereka lah tinggi sekolah, bahkan ada dokter profesor tapi tidak paham dengan hakikat ini, sehingga bimbang dalam hidup, berombang-ambing dalam gelombang segala macam di dunia. Jadi harapan ketua DPRD ini itu bukan ombak tidak.
bagaimana menghidupkan surau itu bagaimana. Iya, iya. Jalan kok jasa syaratnya. Jadi ketika di balai bulan 6 petang, dia Bu Rusli lah ya bilo ke balai kediki musyawarah itu. Nah, yang harus kita lakukan. Nah, jadi saya pakai lah dengan segala kemungkinan untuk menghidupkan surau. Walaupun lambe-lambe. Iya, iya. Iya, iya. Kalau saya dulu minta keputusan cuma ada di yang ketua Iya. ini tidak ada lagi. Tadi ada kecil. Iya. Iya. Kami ya. Jadi kelemahan model pendidikan ini itu yang nampak secara umum itu cerdas orang cerdas tuh, tapi arif dia bijak tak kobok. Kalau dulu yang lahiran surau itu arif loh kelebihannya tuh. Lalu terkilir katakanlah mulai sampai 30, lalu dilihat kata makan pasu oleh timbul atau timbul, sehingga bijaknya membuat sebuah tindakan. Nah, ini kecerdasan akal hanya untuk kepentingan dirinya saja, sehingga hanyalah kerusakan sistem yang terjadi. Jadi nasihat apa yang harus kami lakukan untuk lebih baik generasi ke depan ini. Dibutuhkan imbauan dari surau. Imbauan dari surau. Ya. Untuk mendidik ilmu dan amal. Imbauan dari surau kembali sama-sama menyadari. Ya. Kesadaran kuncinya. Sadar dia luar dan dalam kesadaran betul. Kalau nggak sadar dan mengimbau, tidak akan menjadi. Dan belajar ya nemu, tapi remaja ada. Ini masalah dengku nang kemaja le masih banyak ku. Kabar aja nak dor. Lah baca bubur mengajar sendok ini tu. Imbauan kurang. Ada orang imbau insya-Allah. Imbauan kurang. Dapat risiko. Nadi alia muzahiran ajaib. Imbau yang tinggi kepada Allah. Imbau yang tinggi kepada Allah dan imbau kepada mereka. Kalau ketemu imbauan yang tinggi kepada Tuhan, tekankan kepada mereka. Sampaikan. Alia muzahiran ajaib. Lagi dua tahun yang lagi sampaikan doa. InsyaAllah akan bertemu. Lebih kelak. Jadi khalifah di Brunei setahun aja. Hampir berapa? Itu yang tertahan anak-anak yang lain tadi itu. Waduh, dua dia ke kelompoknya, baru dua kelompok sampai ke lari. Hujan. Dan sebagian tadi kan minta kok tadi sih kami ke kota tinggi lebar. Nah, harus sewa sampai kemari sini. Dan terakhir waktu mengenal pendidikan surau gitu kan. Kok nang ke kota tinggi lah pasti nih kita cari itu. Mama siom yang kita cari. Tapi menghidupkan itu balik. Jadi singgah di surau itu tanya perlu mana kau sih. Sebagian kepada rombongan ini minta lagu apa tadi.